semuanya, Namo Buddhaya. Selamat datang di pembelajaran tentang kewirausahaan dan sadar pajak dalam agama Buddha. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Erwin dengan NIM 206220107 dengan beranggota Cecilia Anjeli Wijaya 20622011056, Desi Arisandi 20622011063, Stephen Setia Hadi CH 20622011071, dan Melvin Guido 20612011050. Berikut penjelasan dari masing-masing materi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Anjeli Wijaya dengan NIM 20622011056. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari topik kelompok kami, yaitu kewirausahaan dan sadar pajak dalam agama Buddha. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewirausahaan dan sadar pajak dalam agama Buddha, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu kewirausahaan dan apa itu sadar pajak. Jadi, kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut dapat berupa ide inovatif, peluang, ataupun cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, apa itu sadar pajak? Sadar pajak adalah suatu bentuk sikap moral dengan memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk pembangunan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Sebagai seorang manusia, kita pasti membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan membuka usaha sendiri. Orang yang membuka usaha sendiri disebut juga dengan wirausahawan. Saat kita membuka usaha sendiri, usaha yang kita bangun ini bukan hanya untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Oleh karena itu, para wirausahawan dituntut untuk memahami etika ataupun norma dalam menjalankan bisnis mereka agar tidak melenceng dari Dharma Sang Buddha. Setelah mendapat penghasilan, kita juga harus memberikan kontribusi kepada negara dengan cara membayar pajak yang telah ditentukan oleh negara melalui undang-undang. Pajak yang kita bayarkan digunakan pemerintah untuk keperluan negara guna memakmurkan kehidupan rakyatnya. Pajak juga merupakan pendapatan terbesar bagi negara kita. Tetapi permasalahannya adalah kesadaran kita dalam membayar pajak masih sangat kurang. Berikut ditampilkan berita adanya pengusaha yang sengaja mengaku rugi demi menghindarkan pajak. Dalam berita tersebut dicantumkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada pengusaha yang mengaku rugi demi menghindari pajak. Anehnya, meski mengaku rugi, tetapi operasional terus berjalan dan bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa kita sebagai masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran sadar pajak yang sangat rendah. Kemudian, faktor-faktor penyebab hal ini bisa terjadi akan dijelaskan oleh teman saya Melvin. Nama saya Melvin Saputra Guido dengan nomor induk mahasiswa 20612011050. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Yang pertama adalah pemungutan pajak yang tidak adil. Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan di sini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial. Yang dimaksud itu seperti wajib membayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya, serta adanya sanksi untuk para pelanggar pajak. Yang kedua ada peningkatan dalam kerugian. Peningkatan dalam kerugian di sini dijelaskan bahwa pada tahun 2018 bisa kita lihat sendiri terjadi kerugian sebesar 8%. Untuk tahun 2020 terjadi kenaikan secara drastis yang jika kita masukkan ke dalam bilangan persen adalah 11%. Lalu ada menghindari pajak walaupun rugi. Banyak toko-toko yang menghindari pajak walaupun tokonya kerugi.
masih tidak diketahui alasan yang jelas kenapa mereka menghindari pajak walaupun rugi. Lalu yang keempat adalah tidak ada pengecekan secara berkala. Itu seperti dari pengecekan pajak tidak ngecek syarat-syarat atau data-data yang telah dikumpulkan secara berkala. Jika dilihat dari pembahasan di atas, maka di agama ataupun pajak yang sejenisnya pada akhirnya digunakan untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga tercipta suatu keadilan dan kesejahteraan, maka itu hukumnya wajib. Membayar pajak adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai umat Buddha karena kewajiban membayar pajak di dalam agama Buddha. Buddha termasuk dalam fasa berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Dalam hal ini adalah turut melindungi, membela, dan memperjuangkan kemakmuran nusa dan bangsa. Salah satu wujud nyata dari kontribusi kemakmuran demi nusa dan bangsa adalah dengan membayar pajak yang sejujurnya. Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Terima kasih kepada Desi Arisandi yang sudah menjelaskan pembahasan secara umum tentang kewirausahaan dan sadar pajak. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan kewirausahaan dan sadar pajak menurut agama Buddha. Di dalam agama Buddha, ada 4 mata pencaharian yang salah, yaitu penipuan, ketidaksetiaan, kecurangan, dan memungut bunga yang tinggi. Dan ada juga 5 macam perdagangan yang harus dihindari, yaitu alat senjata, makhluk hidup, daging, minuman memabukkan, dan racun. Dalam Anggutara Nikaya 4 ayat 285, Sang Buddha berkata bahwa keberhasilan sebuah usaha bergantung pada 4 faktor utama, yaitu utana sampada atau rajin dan bersemangat dalam bekerja atau berusaha, araka sampada, penuh hati-hati menjaga kekayaan yang telah diperoleh, kalyanamita, memiliki teman yang bersusila, dan samajivita, hidup sesuai dengan pendapatan, tidak boros dan juga tidak kikir. Di dalam agama Buddha, ada beberapa ciri wirausahaan yang baik, yaitu percaya diri, berorientasi terhadap tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dan jujur dan tekun. Materi yang didapat dari usaha harus digunakan secara seimbang. Penggunaan materi yang seimbang adalah 50% untuk usaha, 25% untuk kehidupan sehari-hari, dan 25% untuk cadangan dan bakti sosial. Termasuk materi etika wirausaha Buddhis. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam suatu hubungan saling ketergantungan. Ada yang menjadi petani, kemudian manusia ada yang menjadi distributor, dan ada pula yang menjadi penjual hasil panen dan ada pembeli. Hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain dan membutuhkan antara satu dengan yang lain. Itulah hubungan yang terjadi di antara manusia. Dalam bekerja, manusia tidak harus bekerja dengan manusia yang lain. Manusia dapat membuka suatu lapangan kerja bagi diri manusia itu sendiri atau berwirausaha. Berwirausaha ini sangat beragam, dapat mulai dari berdagang atau menjadi penulis novel, penyanyi, dan banyak hal lainnya. Menurut etika yang diajarkan oleh Sang Buddha, dalam berwirausaha atau bermata caharian hendaknya 1. Tidak melanggar Pancasila Buddhis. Dalam hidup manusia memiliki berbagai macam aktivitas. Manusia pada dasarnya menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dapat dirasakan ketika mendapatkan apa yang diharapkan maupun yang dicita-citakan. Dalam keseharian tingkah laku manusia melaksanakan Pancasila Buddhis,
tidak hanya membunuh atau sengaja merugikan orang lain, namun juga menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Yang kedua, tidak menyakiti makhluk lain. Manusia dalam menjalankan usaha yang telah didirikan dan dimiliki membutuhkan suatu usaha dan kerja keras. Suatu usaha tidak akan begitu berdiri dan berjalan dengan mudah. Dibutuhkan suatu perjuangan awal yang membutuhkan pengorbanan, keuletan, semangat, dan teman yang baik dapat membantu. Dengan bekerja atau bermata pencaharian yang salah, yang dapat menyebabkan penderitaan banyak makhluk, akan membuat makhluk menderita ketika buah karma buruk berbuah. Umat Buddha mempercayai hukum karma atau hukum sebab akibat. Ketika manusia berbuat kebajikan, maka manusia akan menerima buah kebajikan. Ketika manusia berbuat jahat, akan menimbulkan penderitaan. Manusia yang membuat makhluk lain menderita akan memiliki banyak musuh dan lebih sulit untuk mencapai suatu keadaan yang bahagia. Yang ketiga, tidak merugikan makhluk lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang terkadang individualis dalam menjalankan suatu usaha yang dimiliki manusia melakukan berbagai macam cara dan upaya dilakukan. Manusia dalam menjalankan usaha yang telah didirikan dan dimiliki membutuhkan suatu usaha dan kerja keras. Mata pencaharian benar adalah mata pencaharian atau suatu pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Mata pencaharian atau pekerjaan yang tidak mengakibatkan pembunuhan atau hilangnya atau terpisah hanya rupa dan nama makhluk. Mata pencaharian wajar atau halal. Mata pencaharian yang tidak berdasarkan penipuan, dan mata pencaharian yang tidak berdasarkan ilmu yang rendah atau sering dikenal dengan istilah ilmu pendukungan. Yang keempat, manfaat etika berwirausaha. Setelah menjalankan praktek usaha yang tidak bertentangan dengan Buddha Dharma, manusia akan dapat langsung merasakan dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Dalam menjalankan suatu usaha, tentu manusia memiliki suatu trik tersendiri agar usaha lancar dan terus berjalan. Manusia menjalankan usaha dengan etika wirausaha menurut Buddhis akan memperoleh manfaat antara lain: 1. Dihormati oleh orang lain. Manusia yang menjalankan suatu usaha dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, tidak lalai, selalu waspada, dan melaksanakan Pancasila Buddhis dalam hidupnya akan dihormati oleh banyak manusia yang lainnya. Begitu sila yang dilaksanakan dengan baik, akan munculnya kualitas-kualitas, kejujuran serta kebaikan hati terhadap sesama manusia dan makhluk lain. Dan hal ini akan membawa kepuasan hati, bebas dari rasa khawatir dan penyesalan. Bebas dari rasa menyesal adalah salah satu wujud kebahagiaan. Manusia dapat makan dan tidur dengan nyaman, diliputi kebahagiaan yang diperoleh pelaksanaan sila yang membuat manusia tersebut juga dihormati oleh banyak manusia yang lain. Kedua, tidak mempunyai musuh. Tidak memiliki musuh adalah suatu hasil atau manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia yang memiliki tingkah laku yang baik. Amnesia yang memiliki usaha yang baik tidak dibuat untuk menyakiti makhluk lain, akan terbebas dari ketakutan akan musuh, karena musuh tidak akan dimiliki ketika manusia dapat menjalankan usaha yang dimiliki dengan baik dan tidak melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah atau negara. 3. Tenang. Manusia memiliki usaha yang tidak merugikan makhluk lain, yaitu usaha atau mata pencaharian yang tidak mengakibatkan pembunuhan atau hilangnya atau terpisahnya antara rupa dan nama makhluk, yang wajar atau halal, yang tidak berdasarkan ilmu yang rendah atau sering dikenal dengan istilah ilmu pendukungan, yang tidak berdasarkan penipuan. Manusia tidak merugikan makhluk lain
karena akan menjadi lebih tenang dan tidak dikejar karena kredit macet atau karena telah melakukan penipuan dan berbagai hal. Kita masuk ke pandangan agama Buddha terhadap pajak. Kewajiban membayar pajak di dalam agama Buddha termasuk ke dalam Veyawaca atau berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Berbakti kepada nusa dan bangsa dalam hal ini adalah turut melindungi, membela, mempertahankan, dan memperjuangkan kemakmuran demi nusa dan bangsa. Salah satu wujud nyata dari kontribusi kemakmuran demi nusa dan bangsa adalah dengan membayar pajak yang sejujurnya. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya 3 ayat 45, Sang Buddha menyabdakan, dengan harta kekayaan yang telah dikumpulkan dengan bersemangat, dengan cara yang sah dan tanpa kekerasan, seseorang dapat membuat dirinya bahagia, orang tuanya, istri dan anak-anaknya, pelayan, bawahannya, dan orang-orang lain juga bahagia, dapat mempertahankan kekayaan, memberikan hadiah kepada sanak keluarga, tamu-tamu, arwah para leluhur dan para dewa, membayar pajak dan memberikan persembahan kepada orang suci untuk mengumpulkan pahala. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Setiadi CH dengan NIM 20622011071. Pada hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari topik yang telah kami bahas, yaitu kewirausahaan dan sadar pajak dalam agama Buddha. Sebelum saya menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai topik ini, alangkah baiknya kita kembali mengetahui apa itu kewirausahaan dan sadar pajak. Nah, kewirausahaan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, visi tersebut itu seperti apa? Visi tersebut itu seperti ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah, apa itu sadar pajak? Sadar pajak itu adalah suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Nah, tadinya rekan saya telah menjelaskan apa itu kewirausahaan dan sadar pajak dalam agama Buddha sebelumnya. Nah, apa sih itu pajak? Secara umum, pajak itu adalah sebuah pungutan yang bersifat wajib. Nah, pajak itu adalah pungutan yang bersifat wajib dan harus dibayar oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, kesimpulan yang pertama itu adalah setiap agama tentunya akan mendorong umatnya untuk membayar pajak sebagai salah satu wujud pemenuhan kebutuhan bersama dan sikap peduli terhadap sesama. Karena pada dasarnya, pajak dapat digunakan sebagai tujuan negara untuk menyejahterakan atau mensejahterakan masyarakat di negaranya. Nah, lalu yang kedua itu adalah dalam agama Buddha, sabda Sang Buddha Gautama dalam kitab Anguttara Nikaya yang pada dasarnya mengatakan bahwa harta dan kekayaan yang dikumpulkan secara sah dan tanpa kekerasan dapat membuat orang lain bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara membayar pajak dan memberikan persembahan kepada orang suci untuk mengumpulkan pahala. Dan perlu kita ketahui, di sini, fiskus itu disejajarkan sebagai orang suci yang mengumpulkan pahala melalui pajak. Jika dilihat dari pembahasan di atas, maka di agama apapun, pajak ataupun yang sejenisnya, ataupun pungutan yang bersifat wajib, itu pada akhirnya digunakan untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga tercipta suatu keadilan dan kesejahteraan. Dan itu hukumnya bersifat wajib. Nah, lalu yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, nah, kenapa kita harus membayar pajak? Kenapa sebagai umat Buddhis kita harus membayar pajak? Alasannya, membayar pajak itu adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai umat Buddha. Karena kewajiban membayar pajak di dalam agama Buddha itu termasuk ke dalam Veyawaca, yaitu berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama.
Berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama dalam hal ini adalah turut melindungi, membela, mempertahankan, dan memperjuangkan kemakmuran demi nusa dan bangsa. Salah satu wujud nyata dari kontribusi kemakmuran demi nusa dan bangsa adalah dengan membayar pajak yang sejujur-jujurnya. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya 3, halaman 45, Sang Buddha menyabdakan, dengan harta kekayaan yang telah dikumpulkan dengan bersemangat, dengan cara yang sah dan tanpa kekerasan, seseorang dapat membuat dirinya bahagia. Orang tuanya, istri dan anak-anaknya, pelayan, bawahannya, dan orang-orang lain juga bahagia dapat mempertahankan kekayaan, memberikan hadiah kepada sanak keluarga, tamu-tamu, arwah para leluhur dan para dewa, membayar pajak dan memberikan persembahan kepada orang suci untuk mengumpulkan pahala. Lalu, apa sih saran yang bisa kita sarankan dari kasus tersebut? Nah, sarannya itu adalah, sebagai umat Buddha, kita harus mengambil sebuah jalan tengah. Jalan tengahnya itu bagaimana? Yaitu tidak hanya mempertimbangkan keuntungan untuk diri sendiri, tapi juga memperhatikan pihak lain atau orang lain. Sebagai seorang wirausaha atau pengusaha Buddhis yang baik, sudah sepatutnya kita menjalankan penghidupan secara benar. Tidak merugikan makhluk lain, tidak mencelakakan orang lain, tidak menyakiti ataupun membuat pihak lain menderita. Apabila ingin menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, sudah seharusnya sesuai dengan etika wirausaha Buddhis, yaitu mata pencarian atau usaha yang tidak menyakiti makhluk lain maupun merugikan makhluk lain. Mata pencarian yang tidak mengakibatkan pembunuhan, wajar atau halal, lalu tidak berdasarkan penipuan. Misalnya, seperti kasus wirausaha atau pengusaha yang tidak mau membayar pajak atau menghindari pembayaran pajak. Nah, dari kasus tersebut, dari hal ini kita bisa belajar bahwa secara tidak langsung wirausaha atau pengusaha tersebut telah merugikan makhluk lain. Mengapa? Dikarenakan seperti yang kita ketahui, pajak yang kita bayarkan itu sebenarnya tidak hanya bersumber atau berasal dari uang kita saja, namun juga bersumber atau berasal dari uang rakyat lainnya. Apabila kita tidak membayar pajak, otomatis tentunya akan berdampak pada masyarakat umum atau masyarakat lainnya, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana masyarakat umum pun tidak bisa menikmati fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, dikarenakan banyaknya yang tidak mau melakukan pembayaran pajak ataupun menghindari pembayaran pajak. Nah, ada sebuah pantun kilat atau Karmina dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu dari Ketua MPR Republik Indonesia, yaitu Bapak Bambang Susatyo, yaitu mengatakan bahwa buah salak, buah kedondong, bayar pajak dong. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pajak itu merupakan suatu hal yang harus wajib kita lakukan. Dan sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk yang beradab, nah sudah seharusnya kita tahu akan kewajiban kita, yaitu dengan cara membayar pajak. Dan dengan membayar pajak sebenarnya secara tidak langsung kita telah membantu masyarakat-masyarakat yang di sekitarnya. Nah, begitu saja untuk penjelasan kesimpulan dan saran dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.